Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dangdut sudah menjadi ikon tersendiri dari dunia musik di Indonesia. Buktinya sejak dulu hingga sekarang, dangdut selalu memiliki tempat di hati para pendengarnya. Bahkan meski sudah banyak mengalami perubahan dalam musiknya, dangdut masih bisa diterima oleh banyak orang. Dari mulai dangdut Melayu yang dipopulerkan oleh Muhammad Mashabi pada tahun 50-60an, munculnya Raja Dangdut Rhoma Irama dan Elvy Sukaesih tahun 80-an hingga tahun 90-an, serta saat ini yang didominasi oleh penyanyi muda berkualitas seperti Lesti Kejora, Ayu Ting Ting hingga Via Valen. Ikon-ikon dangdut tersebut sangat jaya pada masanya, dari yang mulai merintis musik dangdut hingga mulai mengakulturasi budaya luar. Berikut daftar penyanyi dangdut yang menjadi ikon dangdut Indonesia dari masa ke masa. 1. Muhammad Mashabi. Generasi dangdut sekarang mungkin sangat jarang dan bahkan banyak yang tidak mengetahui nama Muhammad Mashabi. Mashabi dikenal sebagai sosok perintis dari musik dangdut tanah air pada tahun 50-an. Muhammad Mashabi menggah musik Melayu yang sedikit kaku, kemudian ia tambahkan sedikit instrumen hingga menghasilkan musik yang lebih luas dan bisa dinikmati banyak kalangan. Beberapa karyanya yang terkenal seperti Ratapan Anak Tiri, Renungkanlah, dan Kecewa yang dipopulerkan oleh Iis Dahlia. 2. Elia Kadam. Salah satu ikon dangdut di tahun 50-an dan 60-an bersama Muhammad Mashabi, Elia Kadam menjadi salah satu penyanyi dangdut yang populer kala itu. Lagu-lagunya sudah banyak dikenal dengan kalangan luas. Bahkan meski sudah berjarak 50 tahun lebih, lagu yang dibawakan oleh Elia masih nikmat dinikmati oleh pendengar. Salah satu lagu yang masih terkenal sampai sekarang adalah Boneka dari India. Lahir di Jakarta tahun 1928, Elia berkarir di dunia dangdut selama lebih dari 4 dekade dan meninggal tahun 2009 pada usia 80 tahun. Rhoma Irama. Siapa yang tidak kenal Rhoma Irama? Ikon dangdut tahun 70-an dan diberikan gelar Raja Dangdut ini sudah menjadi legenda dangdut tanah air. Karya-karyanya yang ia begitu buat selalu menjadi hits di Indonesia. Bahkan lagu-lagunya seperti Begadang, Darah Muda, Judi, dan beberapa lagu lainnya tidak pernah termakan zaman. Rhoma Irama atau yang sering disapa Pak Haji ini memulai karir sebagai penyanyi rock. Beberapa tahun kemudian ia mendirikan sebuah grup dangdut bernama Soneta dengan 12 orang personil dan beberapa penyanyi latar. Tak hanya menyanyi dangdut, Rhoma Irama juga sukses menjadi bintang film. Bahkan beberapa film ia sutradari sendiri dan menggunakan judul lagunya menjadi judul film. Elvy Sukaesih. Kalau ada Raja Dangdut, pastinya juga ada Ratu Dangdut. Nah, Elvy Sukaesih adalah Ratu Dangdut mendampingi Rhoma Irama sebagai Raja Dangdut pada masa itu. Penyanyi dangdut legendaris yang sudah menyanyikan banyak lagu seperti Gula-Gula, Pesta Panen, dan Bisik-Bisik Tetangga yang sampai saat ini lagu tersebut masih nikmat untuk didengarkan. Seperti Rhoma Irama, Elvy Sukaesih juga pernah bermain di film namanya Kian Melambung saat bermain peran film Warkop yang berjudul Mana Tahan. Meggy Z. Ingat lagu Jatuh Bangun atau Anggur Merah? Ya, itu adalah lagu-lagu legendaris yang dinyanyikan oleh almarhum Meggy Z. Sampai saat ini lagu-lagu tersebut masih sering dinyanyikan oleh para penyanyi dangdut dan di ajang pencarian bakat lagu dangdut. Terhitung sudah lebih dari 100 lagu yang dinyanyikan oleh Meggy Z. Beberapa karya yang masih hits sampai saat ini diantaranya Lebih Baik Sakit Gigi, Benang Biru, dan Terlanjur Basah. Meggy Z menjadi ikon dangdut tanah air di era 80-an hingga 90-an.
Lahir tahun 1945, Meggy Z meninggal tahun 2009 di usia 64 tahun karena serangan jantung. Rita Sugiarto, penyanyi dangdut dengan power vokal yang tinggi ini menjadi salah satu ikon penyanyi dangdut di era 90-an. Terkenal dengan suaranya dan nada tingginya yang khas, menjadikan Rita Sugiarto salah satu penyanyi dangdut yang sukses sekala itu. Banyak lagu-lagu yang ia nyanyikan masih menjadi hits hingga saat ini. Beberapa lagunya tersebut diantaranya adalah Oleh-oleh, Dua Kursi, Goyah, dan beberapa lagu lainnya. Sampai saat ini, Rita Sugiarto masih aktif dalam dunia dangdut. Sampai saat ini, ia masih sering tampil baik di siaran televisi maupun di luar televisi. Bahkan Bunda Rita juga pernah didapuk sebagai juri di ajang pencarian bakat dangdut di stasiun televisi nasional. Mansyur S. Bicara soal dangdut, rasanya masih kurang kalau tidak memasukkan nama Mansyur S sebagai ikon dangdut tanah air. Berkarir di tahun 60-an lewat album Pesan Perpisahan, namanya melejit, mengalahkan beberapa penyanyi dangdut lainnya. Dengan gaya dan suaranya yang khas, sampai saat ini lagu-lagu yang ia bawakan masih nyaman untuk dinikmati. Iis Dahlia. Iis Dahlia muncul pada generasi di mana musik rock saat itu sedang berjaya. Namun dengan lagu dan suaranya menjadikan dirinya sebagai penyanyi tersukses di era 90-an hingga 2000-an. Lagu-lagunya yang masih menjadi hits sampai sekarang antara lain Tamu Tak Diundang, Payung Hitam, Cinta Bukanlah Kapal, dan Seroja. Tak ayal jika statusnya ini menjadikan pantas untuk menjadi salah satu juri di ajang pencarian bakat dangdut di Indonesia. Ikke Nurjanah. Bisa dibilang karir Ikke Nurjanah 11-12 dengan Iis Dahlia. Selisih 2 tahun dari Iis Dahlia, Ikke Nurjanah menjadi salah satu penyanyi dangdut yang sukses di awal 2000-an. Lagu-lagu Ikke Nurjanah pun juga mudah dihafal seperti Memandangmu, Birunya Rindu, dan Terlena menjadi hits pada waktu itu. Inul Daratista. Perjalanan karir Inul Daratista hingga mencapai puncak saat ini tidak semudah yang dibayangkan orang-orang. Inul memulai karir sebagai penyanyi dangdut orkes keliling dari panggung ke panggung. Selama beberapa tahun Inul harus bernyanyi keliling kota tiap minggunya. Beruntunglah saat itu namanya kemudian tenar di salah satu stasiun televisi hingga akhirnya ia menjadi seperti saat ini. Yaitu Inul juga pernah diperkarakan oleh Raja Dangdut Rhoma Irama karena goyangannya yang sedikit vulgar dan serono. Namun kini ia sudah meninggalkan goyangannya tersebut dan menjadi Inul yang baru dan berkarisma. Lagunya yang populer kala itu berjudul Goyang Inul. Ayu Ting Ting. Datang dengan alamat palsu, nama Ayu Ting Ting langsung melejit di tahun 2014. Kala itu kehidupan karirnya langsung berputar 180 derajat. Sukses dengan lagunya tersebut membuatnya menjadi ikon dangdut di tahun 2014. Meski membawakan lagu dangdut, musiknya pun tergolong segar. Tidak melulu hanya kendang dan seruling, namun juga ada tambahan house musik. Beberapa tahun kemudian ia semakin sukses kala lagu barunya berjudul Sambalado rilis. Namanya menjadi salah satu penyanyi dangdut yang banyak disorot kala itu. Siti Badriah. Selisih beberapa tahun dengan Ayu Ting Ting, nama Siti Badriah muncul dengan membawakan lagu berjudul Gedung Tua. Tahun 2018 menjadi tahunnya Siti Badriah. Lagunya yang berjudul Lagi Cantik menjadi trending di YouTube dan sudah ditonton lebih dari 480 juta penonton. Via Valen.
Namanya melejit ketika lagu berjudul Sayang muncul di YouTube tahun 2017 dan sudah ditonton lebih dari 150 juta penontonnya YouTube. Sama seperti Inul Daratista, penyanyi kelahiran Sidoarjo, Jawa Timur ini juga memulai karir dari panggung ke panggung. Ia mulai terkenal saat beberapa videonya diunggah di YouTube. Meski masih baru dalam merintis karir, namun Via Valen sudah berhasil meraih prestasi sebagai penyanyi solo terbaik versi Indonesia Dangdut Award 2017, mengalahkan Ayu Ting Ting. Tak hanya itu, ia juga menyanyikan sebuah lagu yang menjadi lagu ikon dan tema Asian Games 2018. Beberapa waktu lalu, ia juga diundang di Rusia sebagai bentuk apresiasi penyanyi berbakat 2019. Sungguh prestasi yang luar biasa. Nah, bagaimana menurut kamu? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar dan salam anomali.